Ngomongin reshuffle itu sama dengan ngomongin orang nambah musuh, nambah pikiran, dan nambahin masalah baru. Karena biasanya yang kena reshuffle akan gerundelan, ngomong sana-sini, ngumbar kekecewaan. Ini kontraproduktif di saat Indonesia menghadapi resesi dunia, masa gelap dunia di tahun 2023. Tahun 2023, semua partai politik mulai ancang-ancang menyambut pesta demokrasi di tahun 2024. Tetapi, fakta tentang isu reshuffle kabinet Jokowi akhir-akhir ini memang mulai bergulir. Semakin kencang sesaat Nasdem menunjuk Anies sebagai capresnya. Desakan pertama dilakukan oleh relawan Jokowi dengan membuat surat terbuka yang isinya meminta Jokowi untuk mencopot 3 menteri dari Nasdem. Lalu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dengan entengnya menjawab, "Silahkan saja kalau mau reshuffle. Reshuffle itu kan adalah hak Presiden." Tetapi Nasdem nggak berhenti sampai di situ atau pasrah begitu saja. Nasdem juga punya senjata pamungkas yang tak kalah hebat, yaitu Nasdem mengingatkan dan terus akan diulang-ulang bahwa Nasdemlah partai yang mendukung totalitas keputusan Jokowi menaikkan harga BBM. Jelas, maksud dan tujuan Nasdem mengatakan ke Jokowi, Nasdem sudah belain dan mendukung habis-habisan saat Jokowi menaikkan harga BBM. Sekarang, mana balas budimu? Mana? Begitu kira-kira membaca gerakan politik Nasdem. Ternyata dorongan reshuffle nggak berhenti sampai di situ. PDIP juga ikut-ikutan bersuara melalui Hasto Kristianto. PDIP mulai membujuk Jokowi untuk mereshuffle menteri-menteri yang berasal dari Nasdem. Hasto beralasan bahwa jalannya roda pemerintahan akan menjadi rumit jika ada partai yang sudah mendahulukan kepentingan Pilpres 2024. Saat pemerintah tengah fokus mengatasi persoalan ekonomi. Bagaimana tanggapan Jokowi soal reshuffle? Gelagatnya sih Jokowi memang akan melakukan reshuffle kabinetnya. Tetapi belum ditentukan waktunya dan siapa saja menteri yang akan dicopot. Saya menduga reshuffle paling cepat ya awal tahun 2024. Artinya saat-saat sekarang ini Jokowi sedang memastikan diri akan melakukan reshuffle atau tidak melakukan reshuffle. Dari ke-34 menteri yang ada, rasanya tidak ada yang mendesak di reshuffle. Terakhir, Jokowi melakukan reshuffle pada bulan Juni 2022 atau total selama 8 tahun menjabat, Jokowi sudah melakukan 7 kali reshuffle. Apa Jokowi mau memecahkan rekor melakukan reshuffle sampai 10 kali selama pemerintahan 10 tahun ini? Artinya, kalau benar di awal tahun 2023 Jokowi mereshuffle kabinet dan mencopot ketiga menterinya yang berasal dari Nasdem, dipastikan gonjang-ganjing dan kegaduhan jagat perpolitikan di Indonesia akan meningkat. Padahal di tahun 2023 diprediksi akan terjadi resesi ekonomi. Mendingan Jokowi menjaga kepuasan publik atas kinerja pemerintahannya sampai tahun 2024. Supaya terus meningkat. Syukur-syukur bisa mencapai 90% sampai tahun 2024 nanti. Sekaligus fokus melakukan upaya terhindar dari resesi ekonomi. Selain itu, bukankah di tahun 2023 Indonesia sudah mulai berkonsentrasi ke pemilu serentak di tahun 2024? Pemilu yang dinilai banyak pihak akan menjadi sangat keras dan bertensi tinggi karena akan berlangsungnya pergantian presiden. Kalau Jokowi ngotot akan melakukan reshuffle, maka kegaduhan politik dan masalah ekonomi akan bercampur aduk. Nggak kebayang aja kalau Jokowi lagi repot-repotnya, sedang giat-giatnya menghindari dari resesi, harus juga menghadapi
serangan politik dari partai oposisi dan Nasdem. Bukankah saat ini saja ketiga partai itu juga masih gundah gulana, masih nimbang-nimbang siapa cawapresnya, atau jangan-jangan malah bubar sebelum koalisi terbentuk. Nah itu, maka biarkan saja mereka ribut sendiri, gonjang-ganjing sendiri. Dan lagi, gak usah serius-serius amat dengerin Hasto dan PDIP yang dorong-dorong terus melakukan reshuffle. Bukankah PDIP juga yang mengatakan pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi mengatasi masalah ekonomi, masalah resesi dunia. Ngapain juga harus mendorong-dorong terus kepada Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinetnya, yang secara kinerja sejauh ini kan baik-baik saja. Dari Menteri Nasdem juga kelihatannya nggak berulah aneh-aneh atau nyolotin. Jadi ya biarin saja sampai akhir jabatan selesai. Keuntungannya apa? Bila Jokowi nggak mereshuffle menteri-menterinya yang berasal dari Nasdem. Jelas serangan politik paling hanya dari Demokrat dan PKS yang kelas serangannya itu pun cuma jab-jab kecil lah, jab-jab ringan dan nggak membahayakan. Jadi gitu Pak Jokowi, nggak usah pusing-pusing mereshuffle kabinet. Nanti menteri yang baru mesti perlu waktu untuk beradaptasi dengan menteri yang lama. Padahal masa pemerintahan Anda akan berakhir di bulan Oktober 2024. Waktu akan cepat berlalu. Menjaga kepuasan publik atas kinerja pemerintahan lebih penting daripada bikin manuver mereshuffle kabinet atas dasar pertimbangan politik. Oke Pak, tabik.